Terjebak Cinta Direktur Bab 35 by Shadilay, episode Kisah Arda. Silakan disimak ceritanya dan jangan di skip-skip ya. Apakah aku hanya dijadikan sebagai pembantu saja di sini? Makanya dia cuma ingin mengikat diriku saja. Aku harus putuskan yang terbaik. Arda sangat senang sekali hari ini, sehingga ia terus tersenyum setelah keluar dari kamar Mayang. Alek yang melihatnya penuh curiga. "Ada apa, Tuan Muda?" tersenyum terus. "Apakah Anda sedang mendapatkan sebuah lotre? Atau sudah memenangkan sebuah permainan?" Arda melirik Alek dan hanya tersenyum tersungging. Tanpa menjawab pertanyaan Alek, ia langsung duduk dan menautkan jemarinya ke jemari yang lainnya. "Hei, Tuan Arda, apakah kamu tak mendengar apa yang aku katakan? Apakah kamu sudah gila? Dari tadi hanya tersenyum saja. Bahkan pertanyaanku tak kau jawab." "Kau benar, mungkin aku sudah gila. Apakah ini karma? Karena aku sering mengatakan kepadanya bahwa dia itu gadis gila. Ah, ternyata aku sendiri yang gila. Hahaha. Wah, bahaya ini. Apakah obatmu sudah habis? Kau tak minum obatmu hari ini, hah? Dasar kau laki-laki yang aneh yang pernah aku temui. Aku menyesal punya saudara dan sahabat seperti dirimu ini." Ya, Alek adalah sepupu dari Arda. Ia adalah anak dari adik ibunya Arda. Mereka tumbuh besar bersama. Bahkan mereka selalu berada di sekolah yang sama sedari kecil. Ini dikarenakan sifat Arda yang pendiam. Itu menyebabkan orang tua Arda khawatir akan keselamatan anak lelakinya itu. Alhasil Alek diminta untuk menemani Arda. Sebenarnya Arda merasa risih jika Alek selalu saja berada di sampingnya. Namun, ya apa mau dikata, itu sudah kehendak dari ibunya. Ia terpaksa saja membiarkan Alek selalu berada di sampingnya hingga saat ini. Jadi, bukan tanpa sebab Alek tahu semua sifat Arda. Bahkan rahasia Arda berada di tangan Alek. Namun begitu, Alek menyayangi kakak sepupunya itu, karena ia adalah keluarga satu-satunya yang ia miliki. Karena orang tua Alek telah meninggal dunia sejak ia berusia 15 tahun. Itu sebabnya Alek tinggal di rumah Arda sejak saat itu. Bahkan orang tua Arda begitu sangat menyayangi Alek. Terkadang Arda merasa cemburu padanya. Namun orang tua Arda tahu bahwa Arda menaruh rasa itu pada Alek. Tetapi itu hanya sebatas cemburu biasa saja. Jauh di lubuk hati Arda, ia pun menyayangi Alek. Namun karena Arda orang yang pendiam dan kaku, maka ia tak dapat menunjukkan rasa sayangnya itu pada Alek. Bahkan mereka hampir setiap hari selalu saja bertengkar. Mereka bertengkar hanya karena hal sepele saja. Untungnya, Alek selalu saja mengalah, karena ia tahu sifat Arda bagaimana. Ia tahu bagaimana cara menghadapi Arda. Ya, begitulah sekelumit kisah tentang mereka. Kalau dikatakan apakah Alek tampan, ya, Alek juga sangat tampan. Sehingga Mayang pun sangat suka dengan sikap Alek yang peduli padanya. Mereka berdua bisa dikatakan 11-12 lah jika bicara masalah ketampanan. Jika Arda adalah pria yang cuek dan kaku, berbeda dengan Alek. Ia adalah seorang pria yang periang, humoris, dan penuh perhatian. Terkadang itu juga yang membuat Arda merasa iri dengannya. Ia selalu banyak teman dan dikenali oleh siapapun.
Teman Arda hanya Alex saja, hahaha. Bahkan Arda sama sekali belum pernah pacaran, sebab cewek-cewek tidak bisa mendekatinya. Dan juga ia tak mau didekati oleh mereka. Sungguh orang yang sombong si Arda ini. Hehe. Namun begitu, para cewek-cewek selalu mengaguminya. Walaupun hanya sebatas kagum saja, karena mereka tak dapat menyentuh Arda sekalipun. Ia tak ingin tersentuh oleh mereka sama sekali. Bahkan seekor lalat pun akan terpleset jika menyentuh kulitnya. Arda sempat menyukai seorang wanita, namun sayangnya ia ditolak mentah-mentah. Bahkan dia tak ingin melihat wajah Arda. Gadis itu sebal karena melihat Arda tampak seperti anak yang selalu saja marah, karena ia tak mau tersenyum. Itulah yang membuat Arda tak mau dekat dengan gadis sejak saat itu. Namun ia masih penasaran dengan gadis itu. Namun sayangnya, gadis itu tak tahu lagi ada di mana sejak saat itu. Yang ia tahu, gadis itu selalu membawa liontin hitam. Ia tak tahu itu apa. Namun yang ia tahu, itu berwarna hitam. Karena itu adalah pemberian dari neneknya. Arda merasa ingin tahu apa alasan gadis itu menolaknya. Tetapi juga ia benci pada gadis itu. Ya, begitulah kisah masa kecil dan remaja si Arda, seorang pria cuek bebek dan penjahat wanita bagi seorang Mayang. Entah kenapa saat bertemu dengan Mayang, ia begitu peduli dengannya saat itu. Baru pertama kali ia menolong seorang wanita. Ia pun tak tahu akan hal itu. Entah itu takdir atau apa. Ia pun dipertemukan kembali olehnya. Tak disangka Mayang justru melamar kerja di perusahaan miliknya. Sebelumnya mereka selalu saja bertemu dimanapun, dan itu membuat Mayang berprasangka buruk pada Arda. Dia pikir Arda adalah seorang penjahat wanita. Karena setiap bertemu Mayang, selalu saja ia sedang bersama seorang wanita. Arda kasihan sekali kamu, selalu dituduh buruk oleh Mayang. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Thanks for watching.